satu detik. Iya sana di sana taruh dulu sana. Halo, selamat datang di Tongomi Halo. Podcast. Akhirnya kali ini orang kembali lagi ke kedai Tongomi. Tong bercerita di sini lagi dua. Tong bincang-bincang lagi. Tapi kali ini agak berbeda. Yuk, kayak dapat lihat segar kan hari ini. Ya, karena habis begunting. Habis gunting ini berarti tujuan ada. Ada Untuk cewek-cewek yang nonton. oh itu. Ya. Juga untuk yang tamu yang orang seundang hari ini. Ya, bintang tamu spesial kali ini ya. Ya, selamat datang Ko Pato. Pato di Tongomi Podcast. Iya. Ko Pato ini salah satu kades muda. Kakak senior Ya, panutan saya. Cocok. Untuk anak-anak muda. ya untuk anak-anak muda. Beliau juga saat ini sedang menjabat sebagai kepala desa Barataku di Kabupaten Halmahera Utara. Khususnya di desa Barataku, Kecamatan Galela ya. Iya, Kabupaten Halmahera Utara. Jadi saat ini Ko Pato, kalau menurut informasi yang tadi orang sudah cerita, Ko Pato ini menjabat periode pertama. Iya. Periode pertama dan sudah tinggal berapa tadi kok? Beberapa 5 bulan bulan lagi. lagi. Tinggal 5 bulan lagi. 5 bulan. 5 bulan lagi. Masa Ya, jabatannya. masa jabatan yang saat ini Kades masa jabatan masih 6 bulan. 6 tahun. 6 tahun. Kades masa jabatan 6 tahun. Masih 6 tahun. Karena kalau tak salah informasi kemarin kan Iya. 9 tahun nih. 9 tahun. Untuk pemberlakuan undang-undang. Pemberlakuan Nah, undang-undang. di revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu dari 5 tahun Hmm. ke 9 tahun. Nah, sekarang sudah berlaku. Dia berlaku nanti di tahun 2024. Oh, setelah pemilu ini Iya, presiden. setelah pemilu. Berarti setelah periodenya Pak Iya. Pak Kades kali ini ya. Setelah periode saya mungkin diberlakukan lah. Oh, Diberlakukan. gitu ya. Oh, oke. Pada intinya tong bolong rezeki lah. Menurut rezeki. Tapi ada rencana, maksudnya ada rencana mau tambah. Kalau rencana mau tambah sih masih ditimbang-timbang. Masih ditimbang-timbang. Masih ditimbang-timbang. Oke. Karena kalau tong lihat kalau yang saya tahu mungkin Reza juga bisa koreksi di Galela ini atau di Halmahera Utara saya jarang lihat kades-kades yang usianya di bawah 40 tahun begitu, yang masih umur 30 atau belum 30 so menjabat. Kalau kau kemarin usia berapa pas menjabat? Kalau kau di usia 32 tahun. 32 tahun. 32 Masih tahun. sangat muda tuh berarti untuk. Berarti sekarang kau usia sekitar 37. 37 ya? 37. Dan memang usia muda ini artinya dalam pemilihan karir itu banyak. Iya. Sering-sering yang muda-muda pimpin itu kadang kedua periode itu masih berpikir kayak tadi kok masih pikir-pikir. Tapi beda yang mungkin yang agak umurannya di atas. Belum bisa langsung saja ambil keputusan bisa 2 periode. Iya. Saya rasa masih muda itu masih banyak karir. Iya. Jangan kades saja. Masih bisa tambah. Iya. Ya? Berarti ke depan setelah kades ini sudah rencana. Jadi di diri sendiri untuk ke depan itu banyak hal yang direncanakan. Ya. Tapi itu tergantung dengan perjalanan hidup. Karena mungkin segala sesuatu tong dapat instan. Iya, betul. Jadi tong usaha dulu, usaha, berdoa, bekerja. Setelah apa yang tong capai mungkin itu sudah tujuan terakhir. Tapi untuk kades sendiri belum bisa dipastikan. Di periode yang akan datang pasca ini tong masih maju ulang itu belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Baik. Nah, kemudian karena tadi yang saya bilang kades muda ini masih terlalu banyak di sini, Reza. Iya. Nah, makanya yang muncul pertanyaan, kenapa Ko Pato memilih menjadi kades? Kenapa Tadi, kades? Kenapa kades kok? Tidak yang lain ya. Iya, Tidak yang lain. karena Kenapa tadi harus kades? pilihan karirnya banyak tuh, jadi Iya, sebenarnya sederhana pikiran saya pada saat mau jadi kades. Karena setelah tong pasca di dunia kampus, kembali ke kampung, apa yang menjadi keinginan di dalam kampung itu kadang tidak tercapai dengan orang tidak memiliki jabatan, tidak ada
bisa jadi panutan di dalam kampung tapi tidak memiliki jabatan. Itu yang membuat repot. Makanya di saat itu juga saya memilih jadi kades dengan satu motivasi saja, satu motivasi di dalam diri saya itu coba menjadi kades dan bagaimana merubah mindset berpikir masyarakat kaitannya dengan pemerintahan desa agar supaya mereka bisa membanding-bandingkan antara kades yang sekarang yang saya jabat dengan kades yang lama, entah dengan kades yang akan datang seperti apa. Itu saja motivasi yang ada pada saat itu. Ya. Berarti pada saat itu memang motivasinya ya untuk mengabdi di desa. Iya. Konsep pengabdian yang ditanamkan. Iya. Nah, kemudian kira-kira Reza, Anda ada harapan atau pengen untuk jadi kades ketika mendengar kopi? Ya, untuk motivasi menjadi kades di usia yang muda itu sebenarnya bukan hanya jadi kades. Untuk berkarir itu semua cita-cita seorang anak muda. Namun dilihat lagi tadi perjalanan hidup, prosesnya dilewati, bagaimana DP dinamika dan lain sebagainya. Karena jadi kades itu gampang loh kawan. Iya, makanya itu kita yang khawatir. Maksudnya ketika di sana di desa ini kan pengurus desa kan pengurus diri sendiri saya anak muda ini tuh pasti tara semudah itu. Tara semudah. Wah, apalagi pengurus nih orang masyarakat orang banyak. Nah, kira-kira kesulitan-kesulitan yang terjadi di desa tuh seperti apa kalau kau lihat? Iya, kalau kesulitan di desa yang mungkin yang lebih sulit kadang apa yang kita pahami dan kita tularkan ke masyarakat tidak memahami itu. Jadi menganggap apa yang kita pahami itu hanya omongan kosong belaka. Nah, itu yang menjadi kesulitan selama kita menjabat. Itu saja. Jadi bagaimana cara memahami masyarakatnya, masih paham masyarakat maksudnya itu yang agak susah. Tadi yang saya bilang soal mindset berpikir itu. Kan contohnya kita memberikan suatu pandangan kaitannya dengan satu kegiatan yang itu kemudian sudah ada formatnya. Kita jelaskan ke masyarakat karena masyarakat tidak memahami itu. Jadi masyarakat menganggap itu sekedar teori, buah bibir dari kades semata. Nah, itu yang menjadi kesulitan. Itu betul. Nah, saat itu yang bakal calon kades tuh pas pemilihan di Desa Barataku, itu ada berapa calon? Jadi di masa saya itu ada 5 cakades yang bertarung di desa, di Pilkades. Dari kelima cakades itu memang saya yang paling muda. Oh, kok yang paling muda? Ya, saya yang paling muda dan di Halmahera Utara di periode kami di 49 desa itu masih saya juga yang paling muda di saat itu yang mencalonkan diri sebagai kades. Alhamdulillah dari kelima itu saya bisa memenangkan pertarungan cakades. Berarti ada kepala desa sebelumnya, periode sebelumnya yang mencalonkan diri juga? Ada di incumbent itu. yang dinamakan dengan incumbent yang mencalonkan diri di Barataku. Oh, berarti begitu. Terus lagi kok dalam mengemban jabatan jadi kades muda ini kan ada beberapa desa di Kecamatan Galela, khusus Kecamatan Galela saya ada beberapa desa. Dan Pak Kades yang muda itu salah satunya adalah Pak Kades Barataku, Pak Kades Ko sendiri. Ketika teman-teman ya di usia yang lebih tua daripada kakak kades ini, bagaimana? Apakah ada tingkat kesulitan dalam komunikasi, gaya komunikasi antar kades dengan kades atau koordinasinya? Ada perasaan timbang rasa dan lain sebagainya? Kira-kira seperti apa? Memang soal komunikasi antara usia ini pastilah ada rasa canggung, ada perbedaan di situ, apalagi jabatannya sama, hanya saja soal usia itu mereka lebih senior atau lebih tua dari kita. Nah, dari itu saya sebenarnya menyederhanakan segala sesuatu. Jadi torang jangan karena dia di sana lebih senior dari torang, jadi torang mesti atur seperti ini. Tidak perlulah. Yang penting apa yang kita sampaikan bisa dia pahami dan tidak membuat dia tersinggung selaku senior. Itu saja. Jadi soal usia itu tidak membedakan strata, sama-sama pemangku kebijakan. Iya, betul. Iya, memang betul. Terus yang selanjutnya? Selanjutnya adalah itu
kira-kira setelah kau menjadi kades, kau lihat di lapangan, kan harusnya berarti pada saat itu tuh anak-anak muda juga ikut mendukung. Ya. Nah, kira-kira setelah menjadi kades, apakah Doran tetap mendukung ataukah ada sedikit mungkin ada komentar-komentar atau apa begitu untuk anak mudanya yang di desa? Memang banyak hal soal anak muda ini, karena kita awal dicalonkan juga dengan semangat anak muda. Jadi dalam kepemerintahan juga kadang kita juga tersendat dengan anak muda, karena kadang keinginan anak muda ingin membuat sesuatu yang itu kemudian semacam komunitas yang mau dibuat, kemudian ini tidak didasari dengan anggaran yang diplot di desa. Nah ini juga masalah bagi teman-teman anak-anak muda. Kok kenapa dia sudah sebelum jadi kades mau bikin ini, mau buat ini, tapi tiba-tiba sudah jadi kades setelah bisa bikin. Ya itu yang biasanya anak bikin. muda Kadang itu yang jadi masalah di anak muda. Yang jadi masalah. Tapi tadi yang saya bilang, kadang orang mesti memahami tidak selamanya apa yang orang minta harus langsung jadi begitu. Harus langsung jadi. Karena penggunaan dana desa ini tong bicara soal pendanaan yang pastinya. Jadi kadang anak muda menginginkan buat ini, tapi di pendanaan sana tidak bisa dianggarkan buat ini. Jadi kadang orang hanya menggunakan melalui kebijakan-kebijakan sebagai kepala desa, dari dana mana, dari dana A, dana B kita gunakan untuk kegiatan yang diinginkan oleh anak muda. Ya, pusing juga menjadi kades memang kalau kita dengar-dengar. Karena memang selain jadi kades ini, tong jadi pemimpin masyarakat di desa ini, kepala suku di desa ini, menghadapi berbagai karakter dari kalangan tua, kalangan muda, perempuan dan lain sebagainya, dan itu memang pusing. Belum lagi tentang penganggaran yang tadi dijelaskan. Jadi kalau ditanya soal kira-kira kan mau jadi kades di usia muda atau tidak? Kalau pusing model ini sama yang kau jelaskan tadi, itu kira-kira bagaimana sih? Nah itu karena makanya butuh. Memang akhirnya butuh semangat yang di awal tadi, semangat anak mudanya, sehingga kau masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau ada kan bahaya. Nah, juga kemudian saya ingin tanya sedikit terkait, kalau kan ini sudah jadi rahasia umum menurut saya, itu tentang kades-kades yang punya masalah di kabupaten begitu, ada masalah terkait ya, kalau bisa ini kan dana desa tuh. Dana desa saat ini sekitar 1 miliar setiap desa dan lain-lain. Bagaimana caranya kok bisa mengelola itu begitu sampai akhirnya, maksudnya kalau lihat kan banyak desa yang bermasalah nih. Kalau Barataku kan yang saya tahu sampai sekarang masih aman-aman. Berarti kan harusnya ada keberhasilan dari kepala desa yang bisa mengelola keuangan tersebut. Kira-kira bagaimana kok? Iya, jadi soal dana ini sebenarnya kayak tadi yang disampaikan oleh Iyo dan Eja, kaitannya dengan dana desa ini berkisar sampai 1 miliar. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahkan masyarakat, dan saya sering di musyawarah saya sampaikan, dana desa itu tidak sampai 1 miliar. Tidak sampai 1 miliar. Ada dua kategori dana yang masuk ke desa. Ada yang dinamakan dengan ADD, ada yang dinamakan dengan DD. Nah, ADD ini alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini dana dari pemerintah daerah untuk desa. Nah kalau DD ini dana dari pusat, dana desa dari kementerian, melalui kementerian untuk desa. Dan besarannya yang paling besar itu tidak sampai M. Dia di angka 700 juta sampai bahkan ada di 800, 700 sampai di 800. Nah itu yang kadang masyarakat bilang, dana dikelola sampai 1M, kok bisa hal yang terjadi seperti ini? Nah itu yang perlu diketahui, dan memang banyak rekan-rekan kades yang kadang bermasalah di Halmahera Utara ini. Di Halmahera Utara ini bukan soal sebenarnya, entah saya melihat mungkin model membijaki segala sesuatu yang tidak didanai, yang itu kemudian tidak bisa diselesaikan apa yang menjadi kewajiban. Contohnya sekarang ada pembuatan yang paling sederhana, pembuatan drainase di RT 3 contohnya. Pembuatan drainase di RT 3 sepanjang 100 meter. Nah ini wajib, karena ini
dianggarkan, Ya. dianggarkan dan wajib harus dilaksanakan. Nah, kemudian ada tuntutan lain dari contohnya dari pemuda ataukah dari masyarakat apa yang ingin mau bikin kegiatan ini tapi tidak didanai. Lalu dia membijaki yang tadi yang wajib tadi soal drainase ini tidak diselesaikan, kemudian dia melaksanakan kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat lain untuk kegiatan lain. Nah, ini salah satu faktor yang bisa saja bagi saya ini bisa saja mereka salahi. Mereka salahi dan bisa saja mereka dianggap menyalahgunakan anggaran. Salah satunya itu. Mungkin hal-hal yang lain saya juga tidak terlalu tahu. Memang banyak rekan-rekan kades yang bermasalah kaitannya dengan pendanaan. Saya juga wallahu alam. Mungkin entah dompe model seperti apa saya tertahu. Itu. Memang itu juga salah satu yang harus digarisbawahi bahwa memang sesulit itu mengelola uang yang ada di desa juga. Ya, makanya itu. Saya lebih tidak cenderung ke apa namanya? Ke bagaimana teknik pelaksanaan anggaran itu. Namun tadi dengan plot anggarannya yang besar seperti itu 700 sampai 800 juta. Terkadang ini Pak Kades, apa ini betul ya? Kalau nanti betul bisa dibetulkan. Paradigma masyarakat itu terkadang mengatakan bahwa dengan anggaran yang besar ini dong bilang ada yang justice. Saya rasa injustice. Justice kenapa? Ini Pak Kades pedoi. Ya. Begitu. Ya. Ada juga yang jadi Pak Kades itu tetap ada doi saja. Ya. Begitu. Iya. Jadi Setuju, paradigma masyarakat itu bahwa dong katakan bahwa kepala desa tetap ada doi saja. Ya. Padahal tadi yang dikatakan oleh Pak Kades Barataku tadi bahwa anggaran-anggaran ini diperlakukan untuk program pelaksanaan di desa maupun pemberdayaan maupun infrastruktur. Setuju. Nah, Jadi itu kira-kira bagaimana menghadapi masyarakat seperti itu? Itu yang tadi saya punya motivasi jadi kades karena itu. Tadi soal paradigma berpikir, mindset berpikir itu yang. Nah, sekarang kan yang sama Eja bilang tadi. Eja bilang ada kadang orang berpikir seperti itu. Dan memang terjadi di desa saya juga demikian. Jadi kadang saya di rekan-rekan pemuda saya ketika ada kegiatan itu saya di belakang layar. Saya sengaja di belakang layar dan saya sampaikan ke rekan-rekan pemuda, hari ini kalau kegiatan yang dibuat oleh rekan-rekan pemuda, teman-teman pemuda atau pemudi, kemudian membuat sebuah kegiatan, kalau ada pemerintah desa di dalam situ, mindset berpikir orang sudah mulai buyar. Ini pasti ada doi. Kegiatan ini ada doi. Kegiatan itu. Makanya kadang di rekan-rekan pemuda di Barataku, saya sampaikan, buat saja hal-hal yang itu kemudian harus dibicarakan soal pendanaan, anggaran, itu tong bicara di luar dari tong perapat. Itu internal, supaya biar tong danai dalam hal tong bijaki juga, itu tidak diketahui orang bahwa itu dari desa begitu, dari desa. Karena nanti tompe masyarakat sebagian hilang rasa kegotong royongan itu di situ hilang. Karena dong menganggap tadi dong menganggap ini ada DP doi. Kerja ini ada DP doi, buat ini ada DP doi, kegiatan ini ada DP doi. Nah, itu yang kadang makanya tadi lagi-lagi tong kembali ke mindset berpikir tompe masyarakat. Iya, makanya. Jadi pendidikan maksudnya cara berpikir masyarakat juga harus dididik juga pendidikan untuk masyarakat tuh. Di sisi lain bisa itu broko bisa tuh? Boleh, silakan. Halo guys. Di sisi lain kita dengar-dengar ini. Jadi kades itu selain tadi masyarakat, sekalipun masyarakat dong beranggapan pedoi banyak, tapi di sisi lain harus dong pedoi ada. Karena dompet uang tak terduga itu banyak sekali, dompet sumbangan itu harus banyak. Ya. Belum orang kawin, orang meninggal, uang sakit, belum anak-anak sekolah. Itu semua datang di kades. Iya. Ada yang tengah malam datang di kades, mau masuk minta orang piana, Pak Kades ini besok masuk minta jadi. Doi bensin, doi segala rebana, lapangan dan urusan minta di kades. Sering terjadi itu kok? Bukan sering, dan memang itu sudah jadi bukan rahasia umum lagi. Makanya saya berpikir, kades ini berarti banyak doi. Padahal itu lagi betul-betul. Makanya memang kayak tadi aja bilang. Jadi kan kadang orang memang berpikir begitu.
Kades sana doi banyak. Makanya tadi yang saya dalam setiap kegiatan yang itu saya plotkan dengan cara itu agar supaya ada kegotong royongan di sana. Betul. Nah, soal yang tadi Eja bilang, kalau dong bilang kades tombanya doi, yang hak di kades itu tompe siltam, tompe gaji dan tunjangan. Itu dalam 1 bulan untuk kades sendiri 3 juta. Untuk kades sendiri. Yang membayar contohnya dari yang Eja sampaikan tadi bertepatan dengan di bulan yang sama dengan 3 juta itu Tom tidak bisa membiayai 3 juta ada duka ada pernikahan bolong ada tetangga bilang kita pe anak mau masuk minta Tong jadi itu menjadi tanggung jawab kades artinya Tong harus tampil dan harus menunjukkan bahwa ini kita ada ini sekalipun tak ada. Nah dari situlah model-model kebijakan yang jangan sampai merugikan pekerjaan wajib yang tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai merugikan pekerjaan wajib dan bisa saja orang terindikasi penyalahgunaan dana. Itu. Jadi bisa saja dumpi gaji ini habis di jalan. Tidak cukup. Bisa min. Itu kemana? Suruh kita mudah-mudahan bersalon kades. Tom pikir-pikir. Ya, makanya itu harus dipertimbangkan nih memang. Karena kalau dilihat-lihat ternyata kok ini tuh selain aktif menjadi kades, saya juga sering lihat kok aktif di berbagai kegiatan sosial. Iya, media sosial juga aktif dalam menyuarakan hal-hal kemanusiaan, kepemudaan. Nah, itu yang saya juga tahu kok kan sempat sampai sekarang apa di Pomalilila itu. Nah, di Pomalilila juga kok sampai sekarang kalau tersalah sebagai pimpinan juga di sana. Sebagai direktur Pomalilila. Ya, direktur Pomalilila. Jadi kira-kira cara kok juga mengatur waktu, kok juga kan urus sepak bola, terus kok urus macam-macam saya lihat. Itu mengatur waktu dan membagi dengan desa itu bagaimana kira-kira? Jadi kan soal waktu ini kan ada di torang pediri sendiri. Betul. Kadang kalau memang tontara bisa hadir ya harus katakan tontara bisa hadir karena berbenturan dengan kegiatan lain. Tapi yang terpenting torang sebagai kades tanggung jawab tadi karena ini jabatan. Jadi tanggung jawab yang didahulukan itu dulu. Didahulukan itu. Nah, nanti kalau memang kegiatannya tidak berbenturan atau kosong barulah kita aktif di sana. Ada di Pomalilila kadang orang urus bola untuk anak-anak SSB dengan SSB. Nah itu kadang demikian tapi pada prinsipnya ada di Tom Pediri. Tom Pediri soal bagaimana Tom berbuat untuk orang banyak itu ada di Tom Pediri. Kalau orang juga merasa ini biar sudah ini bukan urusan saya, ini bukan hak saya atau ini bukan pekerjaan saya. Ini saya kerjakan ini tidak menghasilkan uang bagi saya. Lah pasti orang mundur, tapi di saya selama apa yang saya bisa buat dan itu bermanfaat untuk orang lain, yes oke, jalan saja. Jangan rem, gas. Karena Kopatu ini salah satu wakil ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Halmahera Utara juga. Jadi memang kegiatan-kegiatannya juga lumayan banyak mulai dari urus bola tadi dan lain-lain kegiatan sosial. Nah, makanya itu yang jadi pertanyaan. Selanjutnya ini saya sempat dengar juga kalau tempat cerita di luar apa kok don jaga bercerita bilang kalau saya nanya kok ada di mana-mana ini don jaga risih dong akhirnya bilang kayak kok lagi begitu orang-orang yang sama lagi yang urus ini dan itu kira-kira kok pandangan tentang cibiran orang ini kan cibiran orang seperti itu tuh bagaimana kalau kau lihat? Jadi soal cibiran ini kan sebenarnya kalau saya jadikan apa tambahan nutrisi. Jadi kan kayu bakar. Lebih kas menyala lah, lebih kas menyala. Jangan kasih padam. Betul. Karena pada prinsipnya tadi kalau dorang bisa atau rekan-rekan yang ada dorang bisa, ya sebenarnya harus tampil. Jangan di belakang layar atau bersembunyi. Harus tampil. Kan kadang kebutuhan orang berbeda-beda. Dan orang ada di situ itu tidak digaji. Bahkan kalau kasarnya orang ada di situ bisa saja finansial keluar dalam sisi keuangan pasti keluar saja, tak ada yang masuk. Tapi begitulah karena memang mungkin karakter dari sekolah sampai kuliah ya seperti ini dia terbawa sampai saat ini. Betul. Jadi apa saja yang itu kemudian harus membutuhkan bantuan
kita secara pribadi, sekalipun itu tenaga, finansial, selama itu bisa, itu saya usahakan bisa ada di situ. Itu saja. Nah, di sisi lain itu, kok kita lebih cenderung kembali kepada poin anak muda tadi. Ya. Sering-sering kan kita kan ini anak-anak muda semua nih. Nah, makanya saya paling penasaran dalam kok memimpin desa ini, bagaimana peran anak-anak muda, inovasi, kreativitas anak-anak muda yang ada di desa Barataku Ya. sejauh ini. Sejauh ini sebenarnya kalau inovasi sendiri belum nampak. Inovasi sendiri sebagai anak muda. Jadi kan kalau orang ingin berkarya tapi didasari dengan harus ada uang dulu atau ada modal dulu, agak repot. Iya, betul. Karena segala sesuatu pasti dari nol. Dari nol. Jadi di Barataku sendiri sampai saat ini inovasi anak-anak muda hanya ada beberapa anak-anak muda saja yang bisa berdikari lah, berdiri di kaki sendiri. Kaitannya dengan dompe kegiatan, mungkin dompe pendapatan, tapi yang dong sandarkan ke desa itu sampai saat ini belum ada. Saya berkeinginan ada anak muda yang berpikir ini tom buat ini. Kayak sekarang di Barataku sekarang saya coba bukan kasih biar tapi los, DP istilah bilang tong los. Di bibir pantai Barataku itu sudah dibuat talun. Sebenarnya ini potensi yang sangat besar untuk kreativitas anak muda. Buat apa begitu? Apa di situ kawan yang bisa menghasilkan tidak uang tapi menghasilkan, bisa ada kerumunan kegiatan di daerah itu. Iya, betul. Pokoknya apalah yang dibuat, yang itu kemudian nanti disampaikan ke desa. Kades mau buat ini. Jadi model menganggarkannya seperti apa? Lah dari sini baru tong menganggarkan. Karena tadi kalau orang yang duluan, yang segala sesuatu dianggap tadi, oh ini ada anggaran, Tapi kita ingin anak muda yang memikirkan apa yang mau dibuat di sana. Yang dibuat yang bisa menghasilkan tompe desa ini kelihatan bagus, dan bisa dikunjungi orang. Jadi anak muda harus jemput bola. Jemput bola. Makanya. Tunggu saja di 2024 ini di Pilkades apakah diramaikan oleh anak-anak muda atau tidak? Karena yang tadi kita dengar dari paparan tadi menarik bahwa sudah saatnya anak-anak muda harus pimpin desa. Ya, itu juga salah satu. Makanya itu salah satu yang menarik. Nah, kemudian lanjut lagi tentang kalau so banyak kegiatan nih, kalau kamu lihat kan banyak juga kok kesibukan. Kira-kira ada keinginan Ketarada untuk ke Dewan? Oh, planning. Ya, planning ke sana. Planning ke depan sebenarnya kemarin ada. Oh, kemarin ada. Cuma orang yang pada prinsipnya soal Dewan ini bukan karena tong ikut mencalonkan diri semata, tidak. Yang pastinya tong punya konsep masing-masing. Keinginan mau ingin mencalonkan diri ya harus jadi. Harus jadi. Cuma karena saya berbenturan dengan kakak sendiri, tompe saudara sendiri atau kakak yang lebih tua dari saya, dan ini saudara kandung juga mencalonkan diri. Jadi artinya di sini kalau soal ego, yang pastinya orang ego. Kalau dilihat dari konstituen atau ke uji publik, saya pasti orang bilang saya lebih di atas. Tapi soal kembali lagi ke keluarga, ini harus diurungkan, niatnya harus diurung. Tara bisa karena ego semata, jalinan saudara bisa putus. Nah itu yang menjadi orang menahan diri lah. Tapi untuk planning ke depan, mudah-mudahan tong sehat-sehat. Sekalipun kalau tong saudara mencalonkan diri di Kades, mungkin ada jalan lain yang diberikan yang kuasa untuk orang. Betul. Nah, karena memang untuk berkontribusi untuk negeri kan terasa selalu untuk jadi dewan. Bisa saja jalan lain. Bisa saja opsi-opsi yang lain. Makanya saya berpikir untuk ini
masih terlalu muda. Makanya di usia ini sudah jadi pemangku kebijakan di desa. Nah, tadi yang ditanyakan Rio ini ada opsi-opsi yang lain. Ternyata ada. Planning itu ada. Ada. Anak muda harus punya planning. Harus loh. Kalau ada. tidak punya planning bukan anak muda. Cocok. Harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Itu anak dua. Oke. Nah, selanjutnya itu terkait orang ingin ini juga sampaikan sedikit motivasi untuk anak-anak muda biar bisa berkontribusi, Iya. bukan cuma di desa tapi untuk Galela ini lebih umum. Bagaimana ke depan anak-anak muda didorong lah. Paling Sebenarnya tidak diinovasi. sederhana saja untuk tompe saudara-saudara atau tompe adik-adik, anak-anak muda yang lagi naik-naiknya, Ya. remaja, pemuda, untuk berbuat baik, untuk dikenal orang gampang. Banyak cara, tapi ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang tidak baik. Iya. Salah satunya dengan model cara yang tidak baik mungkin tong konsumsi barang tidak bagus buat keributan, orang kenal dia itu. Oh, iya. Salah satunya itu. Tapi lah hindari yang seperti itu. Mungkin tong proaktif di kegiatan desa, proaktif di kegiatan sosial lain. Nah dari sini orang bisa dikenal. Kayak seperti saya awal itu sebenarnya tidak bermimpi seperti ini, tidak bermimpi. Cuma dengan karir selaku anak yang sudah selesai kuliah jadi berbuat di desa. Ketika ada kegiatan anak muda, ton coba jadi penengah, ton coba jadi ujung tombak pada saat itu. Jadi dari situ ada penilaian tersendiri dari masyarakat. Nah ini bisa ke depan kalau didorong jadi kades. Jadi tidak sekedar niatnya tidak ada awal, hanya ada niatnya untuk bagaimana merubah desa. Tapi dari situ ada dorongan besar dari masyarakat. Coba kan jadi kades. Nah akhirnya ton jadi saat ini. Jadi pada prinsipnya di rekan-rekan, di adik-adik, anak-anak muda di wilayah Galela berbuat baiklah agar supaya kita disanjung, dikenang oleh orang banyak. Dari situ insya Allah tong perahmat ada. Tong perahmat ada. Tidak hanya di kades, tidak harus kades. Banyak cara dan orang bisa menghidupkan diri sendiri, bahkan orang lain. Itu saja untuk anak-anak muda. Betul. Cocok. Ada lagi? Itu saja mungkin. Itu saja. Berarti makasih banyak. Deng soal Apa? pemuda ini memang betul disampaikan oleh Kades. Sudah saatnya kan? Sudah saatnya. Juga negeri ini dibangun dengan pikiran-pikiran anak muda. Cocok. Ya. Sudah kan dibuktikan dalam ikrar Sumpah Pemuda dan lain sebagainya bahwa spirit kaum muda itu sudah saatnya kita gelorakan. Ya. Kira-kira itu saja. Kita sudah sampai di penghujung acara gitu. Iya. Ya. Cukup, makasih banyak Siap. so meluangkan waktu Siap. datang di sini. Orang cukup termotivasi. Iya. Orang jadi punya banyak wawasan Iya. tentang anak muda dan lain-lain. Habis ini untuk mencari visi misi. Untuk menjadi Kades. Oke, semua makasih banyak. Oke, makasih dah. Selamat jumpa di Video-video selanjutnya. Ya. Cocok. Oke, cocok.